wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan perbandingan dampak COVID-19 di Indonesia dan juga di Italia. Karena salah satu kelompok kami merupakan warga berkenegaraan. Nah, jadi sebelum dari itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari Lala. Perkenalkan nama saya Alfiana. Perkenalkan nama saya Aliati Teremi. Ini kita. Perkenalkan nama saya Putri Smowo. Dan saya Rami Ismail. Jadi yang pertama itu dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia adalah mereka yang kena PHK di Indonesia. Sebanyak 323.224 jumlah pekerja atau buruh mengalami pemutusan hubungan kerja maupun dirumahkan. Dan juga sebanyak 36.664 jumlah perusahaan terdampak operasionalnya atau jam kerjanya akibat pandemi COVID-19. Aduh, kok dipecat sih, Bu? Ya gimana ya? Kita kan juga lagi COVID, terus juga orang juga susah. Nah, kayak gini contohnya teman-teman. Jadi, habis ini adalah salah satu contoh masyarakat Indonesia yang terkena dampak COVID, yaitu PHK. Selanjutnya, yaitu perubahan pendapatan. Jadi, perubahan pendapatan ini juga banyak sekali dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Sebanyak 66,9% perusahaan mengalami penurunan pendapatan, sedangkan 10,43% perusahaan justru mengalami peningkatan. Aduh, tiap hari makan nasi garam. Kenapa ya? Gaji turun terus. Sedih. Lihat deh, omset kita naik terus. Alhamdulillah. Berarti kita harus rajin-rajin lagi kerja sih. Nah, untuk si Apis ini, dia itu merupakan seorang pekerja dari sebuah perusahaan yang termasuk di 66,9% ini. Sedangkan Tita dan Lala ini adalah seorang pelaku bisnis online atau seperti yang mereka sebutkan tadi di Shopee yang mengalami kenaikan akibat pandemi. Selanjutnya, kendala usaha. Beberapa usaha di Indonesia mengaku mengalami kendala atau permasalahan, yaitu 5 dari setiap 10 perusahaan mengaku terkendala dalam memasarkan atau menjualkan produksinya. Bisa dilihat dari grafik di atas, sebanyak 5.000 atau 48,60% perusahaan mengalami kesulitan dalam penjualan produk, sedangkan 2 dari setiap 10 perusahaan mengaku kesulitan untuk melakukan pembayaran utang dan juga pembayaran karyawan. Itulah kenapa tadi Apis di PHK, karena itu merupakan salah satu penyebab dari dampak ke pandemi COVID ini, yaitu perusahaan sulit untuk mengupah karyawannya. Selanjutnya, dampak COVID-19 di Italia akan dibaca oleh Lala. Jadi dampak COVID-19 di Italia ini separuh perusahaan di Italia serta 7,4 juta pekerja lainnya dalam keadaan tidak produksi setiap minggunya bisa mengurangi PDB atau produk domestik bruto Italia sehingga 0,75%. Dan juga pariwisata di Italia juga semakin menurun. Pariwisata menyumbang 13,2% dari keseluruhan PDB Italia. Hingga 2019, Italia mendapatkan kunjungan wisatawan internasional sekitar 60 juta orang dan menghasilkan 42 juta euro. Baiklah, dan pengangguran di Italia pada tahun 2020. Tingkat pengangguran bulan Februari di 2020 sebesar 10,2%. Tingkat pengangguran kaum muda berusia 15 hingga 24 tahun pada bulan Februari 2020 adalah mencapai 31,6%. Oke, selanjutnya adalah dampak COVID-19 di Indonesia bagi anak. Pandemi COVID-19 di Indonesia menyebabkan 11.045 anak di Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas kehilangan orang tuanya. Jadi, karena hal itu, masa depan mereka terancam, mulai dari ancaman kesehatan, perkembangan mental, perkawinan
adalah Aku ini mau nggak? dampak COVID-19 di Italia bagi anak. Nah, di Italia anak yang berusia 3 hingga 6 tahun itu kehilangan masa kecilnya. Jadi mereka tuh lebih sering di rumah daripada keluar bereksplorasi atau bermain dengan teman-temannya yang berusia dengannya. Maka dari itu mereka tuh jadi kesulitan untuk bersosialisasi dan mereka jadi memiliki sifat yang menyendiri dan hanya fokus ke gadget mereka. Aduh, main HP mulu. Keluar deh, bersosialisasi sama teman atau gimana? Biasanya juga COVID di rumah terus, main game terus. Ih, dasar gak sopan. Jari. Nah, teman-teman jadinya anak yang kurang bersosialisasi itu jadi mau sendiri terus ya, jadi fokus dengan gadgetnya itu nggak baik ya untuk kita ke depannya. Oke, sekian dari kelompok kami.